Mata kuliah Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Topik ke-15 dari 75 topik. Prinsip kehati-hatian dan penjaminan dana nasabah bank. Bagian pertama. Prinsip kehati-hatian perbankan diperlukan sebagai dasar pelaksanaan perbankan yang baik dan benar sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengatur keharusan penggunaan prinsip kehati-hatian oleh perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut tidak diubah oleh Undang-Undang Perbankan yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kemudian prinsip kehati-hatian itu diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada perubahan Pasal 29. Ketentuan Pasal 29 Ayat 2, yang telah diubah mengatur bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, dan rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Di dalam ayat 5 pasal 29, diatur bahwa ketentuan mengenai kewajiban bank tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. Artinya, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban bank untuk melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif. Semua itu diberikan oleh undang-undang dalam rangka memastikan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menjalankan usahanya. Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan berbagai risiko, dan sebuah bank harus dapat survive di tengah-tengah risiko tersebut. Oleh karena itu, bank harus dapat mencapai target-target yang diamanatkan pemegang saham di tengah-tengah risiko yang ada. Prinsip kehati-hatian, prudent banking practices, merupakan acuan yang harus senantiasa dipegang bankir dalam menjalankan kegiatan bank yang dipimpinnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati, prudent, yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian, prudential. Jadi, prinsip kehati-hatian perbankan, prudent banking principle, merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati, prudent, dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Dalam rangka penyelesaian krisis perbankan pada 1998 dan 1999 yang lalu, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan peraturan dan pengawasan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian. Secara umum, mengacu pada Basel Core Principles. Peraturan-peraturan tersebut, antara lain, 1. Ketentuan klasifikasi pinjaman yang diperketat dengan memperpendek jangka waktu tidak membayar yang diterjemahkan ke dalam beberapa tingkat klasifikasi non-performing loans, NPLS. 2. Pengaturan pencadangan atau provisioning yang diperbaiki dengan mengeluarkan pada ketentuan klasifikasi pinjaman yang baru, prosedur penilaian kolateral diperbaiki sebagai reaksi kesulitan yang dihadapi dalam hal yang terjadi penyitaan. 3. Ketentuan mengenai restrukturisasi utang diperketat dengan mengeluarkan prosedur formal untuk restrukturisasi, pelaporan dan monitoring, menetapkan aturan akuntansi yang jelas, dan mengadakan restriksi khusus bagi restrukturisasi jenis pinjaman yang terafiliasi khusus bagi restrukturisasi jenis pinjaman yang berafiliasi. 4. Bank-bank diminta untuk melaporkan proyeksi cash flow dan maturity gap analysis termasuk hal-hal yang terdapat dalam off-balance sheet. 5. Kewajiban untuk melakukan publikasi laporan keuangan secara triwulan. 6. Batas net open position, NOP, bagi risiko transaksi devisa dikurangi. 7. Konsep pihak terafiliasi diperbaiki dan diperluas. Dan 8. Batasan bagi kepemilikan dan pengelolaan bank oleh asing dihapus. Pengaturan perbankan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, termasuk pengaturan yang berkenan dengan kecukupan modal, sebenarnya telah diperkenalkan jauh sebelum krisis, yaitu pengaturan yang menyeluruh terhadap modal, aset, manajemen, ekuitas, serta likuiditas, yang dikenal sebagai capital, asset, management, equity, and liquidity, CAMEL. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang disertai dengan pengaturan mengenai sanksi bagi pemilik bank, pengurus,
dan komisaris atas pelanggaran terhadap undang-undang dan pengaturan yang terkait dengan pengelolaan bank. Hanya saja pengaturan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak secara tegas diatur. Hal ini dapat dilihat pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bukan hanya menjadi pusat perhatian bank pelaksana semata-mata. Prinsip tersebut dipedomani, baik oleh bank pelaksana dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari maupun oleh Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Bank Indonesia yang memegang fungsi regulasi, perizinan, dan pengawasan melihat sejauh mana masing-masing bank telah memperhatikan prinsip tersebut dalam kegiatan operasionalnya. Bidang perizinan. Bidang perizinan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan maka bank harus terlebih dahulu memperoleh izin usaha dari instansi yang berwenang. Pasal 16 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. 2. Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang a. Susunan organisasi dan pengurusan, b. Permodalan, c. Kepemilikan, d. Keahlian di bidang perbankan, e. Kelayakan rencana kerja. Bank Indonesia menilai kelayakan dari permohonan yang diajukan pendiri bank yang memuat data mengenai susunan organisasi dan pengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian masing-masing calon pengurus, serta rencana kerja yang menggambarkan target-target kuantitatif pertumbuhan yang direncanakan. Dalam menilai permohonan ini pun Bank Indonesia menerapkan prinsip kehati-hatian, antara lain dengan melihat bagaimana rencana kerja bank ditinjau dari skenario pesimistis. Artinya, adalah apakah dengan menerapkan skenario yang pesimistis, rencana kerja bank tersebut masih dinilai feasible. Tingkat kesehatan bank. Kebijakan yang menyangkut penerapan manajemen risiko. Bank Indonesia telah menerbitkan PBI nomor 6/10, PBI 2004 tanggal 12 April tahun 2004, serta Surat Edaran Bank Indonesia nomor 6/23, DPNP 2004 tanggal 31 Mei tahun 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Melalui kedua ketentuan di atas, Bank Indonesia telah mewajibkan semua bank yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan penilaian atas tingkat kesehatan banknya masing-masing secara mandiri, self-assessment, setiap 3 bulan, yakni bulan Maret, Juni, September, dan Desember setiap tahunnya. 6 aspek yang harus diperhatikan bank dalam menilai tingkat kesehatannya menyangkut capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to the market risk yang disingkat dengan CAMEL. Keenam aspek tersebut juga akan dinilai, dijustifikasi oleh tim pemeriksa Bank Indonesia pada waktu melakukan pemeriksaan secara langsung, on-site examination, ke masing-masing bank. Bagi Bank Indonesia, adanya kebijakan tersebut merupakan bagian dari sarana untuk menetapkan dan implementasi pengawasan terhadap masing-masing bank. Di pihak lain, bagi bank itu sendiri, self-assessment dimaksud sangat bermanfaat untuk dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin timbul berkenaan dengan operasionalnya sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam menetapkan strategi usaha di masa yang akan datang. Dengan adanya ketentuan self-assessment dimaksud, diharapkan bahwa prinsip kehati-hatian akan mendapat penekanan. Dan sistem peringatan dini yang ada di bank akan bekerja dengan baik. Tentunya apabila sistem self-assessment dilaksanakan secara benar dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala, akan dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya yang dihadapi oleh bank tanpa harus ditemukan lebih dahulu oleh tim pengawas Bank Indonesia ataupun oleh tim pengawas ekstern. Tingkat kesehatan bank diberikan Bank Indonesia juga menggambarkan kelayakan suatu bank untuk mendapatkan pinjaman antar bank. Makin baik tingkat kesehatan bank maka makin layak bank tersebut untuk mendapatkan pinjaman antar bank, demikian sebaliknya. Menurut Bank Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank umum mencakup 1. Permodalan, yakni rasio modal bank, terdiri dari modal inti dan modal pelengkap, terhadap aktiva tertimbang menurut risiko, ATMR. 2. Kualitas aktiva produktif, yang mencakup rasio aktiva produktif, terdiri dari kredit yang diberikan dan aktiva produktif lainnya seperti halnya surat-surat berharga,
Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk oleh bank terhadap penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk oleh bank sesuai dengan ketentuan. 3. Manajemen, yang menyangkut manajemen umum dan manajemen risiko. 4. Rentabilitas, yang menyangkut manajemen rasio laba usaha rata-rata terhadap volume usaha, dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional bank. 5. Likuiditas, yang menyangkut rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti, dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank dalam rupiah dan valuta asing. Demikianlah materi topik 15 Hukum Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan menambah wawasan masyarakat umum. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.